Kita masih di surat Yusuf dan kita sudah sampai di ayat yang ke ini ada tulisannya 21, bahasanya sebelahnya ada tulisannya. Sampai kul hadhihi sabili. Ini ada tandanya di sini, dikasih tandanya, batasnya sebelahnya ada tulisannya. Itu ada tulisannya. Tandanya satu saja, dua tanda bingung. Kul hadhihi bismillah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Katakanlah wahai Muhammad, setelah kisah Nabi Yusuf, yang di dalam kisah itu ada banyak pelajaran, banyak ibrah. Di dalamnya ada kisah keimanan, kisah kesabaran, kisah bagaimana memaafkan, kisah keadilan, kisah amanat, kisah melawan hawa nafsu. Itu yang harus kita ambil faedah daripada kisah-kisah terdahulu. Dan ini kisah dihadirkan oleh Allah kepada baginda Nabi Muhammad SAW untuk disampaikan kepada umat agar belajar. Yang memang baginda Nabi diutus untuk itu, untuk menyampaikan pesan-pesan kemuliaan, mengajak kepada kebaikan, menjauhkan orang dari kemungkaran. Maka hendaknya kita harus benar-benar sadar di saat membaca atau mendengar kisah-kisah semacam itu. Belajar di saat mendengar seruan kebenaran, hendaknya kita segera sambut. Jika ada larangan lalu kita masih melanggarnya, segera berhenti. Jangan sampai kita baru berhenti dari kemungkaran kalau sudah musibah bersama kita, na'udzubillah. Sebutkan dalam ayat sebelumnya, afa aminu an ta'tiyahum ghasyatun min 'adzabillahi aw ta'tiyahumus sa'atu baghtatan wa hum la yash'urun. Jangan sampai kita menjadi orang dungu untuk sadar saja ternyata tidak cukup dengan pemahaman dari akalnya, akan tapi nunggu sesuatu itu terjadi kepada mereka. Dan biarpun itu orang cerdas menjadi tidak cerdas. Kalau kita dengar berita tentang sebuah malapetaka, bencana, sesuatu yang membahayakan, cukuplah kita mendengar berita tersebut, kemudian kita menjauhi dari sesuatu yang membahayakan tanpa harus berkata, aku tidak akan percaya dengan berita itu kecuali aku sudah tertimpa dulu. Itu hanya orang gila. Hanya orang gila. Jadi berpikir dalam urusan akidah pun juga demikian. Karena ada di dalam pemahaman akidah ada namanya sam'iyat yang kita harus percaya. Dari berita-berita yang datang dari Allah dan Rasulnya, dari Al-Quran, dari hadis Nabi SAW yang dijelaskan oleh para ulama, dari berita-berita dari hamba yang tidak pernah berdusta, baginda Nabi. Cukup kita percaya, selesai. Kalau dikatakan ada api neraka, nggak usah nunggu kecebur neraka baru berkata ini neraka. Karena yang memberitakan adalah orang yang tidak pernah berbohong. Sebetulnya dalam kehidupan kita sehari-hari kita, hal yang semacam itu sudah menjadi wajar, akan tetapi karena tertutupnya hati dari mendapatkan hidayah, biarpun akalnya bisa mengerti, bisa paham, tapi belum tentu dia bisa mengikutinya. Kadang terpedaya dengan istilah logika. Inginnya selalu berbicara dengan sesuatu yang masuk akal sesuai dengan pemahaman akalnya yang lemah.
Sehingga untuk mempercayai sesuatu menjadi serba sulit padahal dia sudah percaya. Tapi dia berusaha mengingkari sesuatu yang sudah dipercayanya hanya karena dia ingin tampil tampak kalau dia tuh berakal. Padahal dia sudah percaya tapi mencoba ditepis kepercayaan tersebut dengan gaya orang yang berakal. Sesungguhnya dia malah menjadi tidak berakal lagi. Sebuah contoh ya tentang wujud Allah kita cukup ya dengan berita tentang neraka cukup dari berita-berita Al-Quran karena yang membicarakannya adalah Al-Quran. Allah melalui disampaikan kepada baginda Nabi yang la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Jadi kalau kita sudah mendengar berita dari orang yang tidak berbohong atau tidak kita duga dia berbohong, ya hendaknya kita waspada, percaya dong. Jangan hanya berdasarkan jangan sampai kita menjadi orang yang seolah-olah cerdas tapi dungu lalu berkata aku tidak akan percaya, aku tidak akan bisa mempercayai sesuatu kecuali sesuatu tersebut tunduk dengan riset. Saya kan orang berakal. Bagaimana saya percaya sesuatu yang tidak tunduk dengan riset saya? Saya uji dulu baru saya percaya. Nah ini adalah kegilaan. Kalau sudah berita, ya sudah ada berita. Namanya berita as-sam'iyat, berita tentang dari Al-Quran, dari hadis Nabi. Sebuah contoh saja begini, menunjukkan orang yang katanya cerdas jadi dungu, sering kami hadirkan dalam contoh berakidah. Dalam contoh berakidah, tentang wujud Allah, beriman kepada Allah dan sebagainya, kita contohkan kadang. Orang itu sebetulnya bisa yakin kemudian tunduk kepada keyakinannya, kalau kita mendengar berita dari orang yang bagian ahlinya dan dia bisa dipercaya dalam hal itu. Nggak usah deh sok pakai kalimat riset dan sebagainya. Saya tidak akan percaya kepada sesuatu yang tidak tunduk dengan riset. Uji coba dulu. Sehingga karena ada uji coba, gimana Isra Mi'raj nggak ada uji coba ini macam, akhirnya mengingkari semuanya itu. Neraka, saya belum tahu neraka benar. Saya nggak bisa. Ini adalah kegilaan. Sebuah contoh pernah kita hadirkan. Ada mahasiswa mungkin fakultas apa kayak kedokteran atau apa, dia cerdas semuanya katanya. Anak-anak cerdas di sebuah kampus fakultas kedokteran, dia cerdas semuanya. Memang anak-anak pilihan. Tapi bisa menjadi dungu kalau ternyata dia itu hanya tunduk kepada riset, nggak mau percaya dengan omongan. Risetnya pribadi. Nggak percaya dengan risetnya orang, harus dirinya sendiri. Riset orang maksudnya kalau sudah risetnya orang kan berita. Orang mengadakan riset lalu dia menyampaikan, itu kan berita sebetulnya, bukan risetnya sendiri. Rupanya di situ ada profesor yang hebat. Dan dia sangat percaya dengan profesor itu, bahkan profesor yang sangat dipercaya dan dia memang terbukti dengan ilmunya di dalam ilmu kedokteran. Ada beberapa profesor. Profesor mendemonstrasikan sebuah masalah kesehatan atau bagaimana. Kemudian dia ada meracik macam-macam obat dan sebagainya. Cuman sang profesor memberitahu di sebuah gelas begitu. Warnanya putih jernih, dia berkata bahwasanya, ya anak-anakku, mahasiswa, ini bukan minum lah ya, bukan minuman segar, ini air keras lah ya. Awas jangan kau minum. Ini air keras, jangan kau minum. Air keras ini untuk kebutuhan ini, kebutuhan medis, untuk riset ini, kebutuhan yang saat ini kita lakukan. Bukan untuk diminum ya. Kalau diminum kamu bisa mati kok. Semua mahasiswa itu karena yang dengar adalah profesor dan dia adalah orang yang biasa ngomong benar karena seorang dosen, seorang profesor, seorang guru. Ya dia percaya, yang lain hanya satu tok dia sok cerdas. Oh ya, sorry Prof. Saya kan orang berpikir. Maksudmu apa? Saya tidak akan percaya kepada sesuatu kecuali harus ada riset dulu, saya coba dulu. Begitu. Ayo minum kalau mau. Minum, matilah dia, gila dia. Cukup kalau sudah ada orang ahlinya memberitakan tentang sesuatu, ya sudah cukup kita percaya. Kita percaya, selesai. Apalagi orang itu adalah disifati dengan as-sadiqul masduq. Baginda Nabi Muhammad SAW, dia ada yang benar dalam berucap dan sangat dipercaya dan tidak pernah berbohong. Kok tidak percaya bagaimana? Nah ini, jadi berita-berita yang datang dari baginda Nabi Muhammad SAW tentunya dari Al-Quran.
Ya kita harus mempercayai memang di sana tentu ada aturan tentang Al-Quran sendiri. Kalau sudah memang qatiyatud dalalati, dalalahnya pasti, tidak orang berbeda pendapat. Ada yang memang dalalahnya adalah tidak jelas, tidak pasti, bukan tidak jelas, tidak pasti, masih mengandung multi makna, maka di situ adalah tempat khilaf di antara para imam. Itu pun kita tidak boleh saling mencaci, karena imam ini memahami dengan dari sisi yang berbeda, imam yang satu lagi memahami dari sisi berbeda, sehingga muncullah khilaf di dalam beragama. Boleh, tapi yang menjadi kesepakatan yang sudah qat'iyud dalalati, qat'iyul wurudi, datangnya pasti dari Allah, yaitu Al-Quran mutawatir, maknanya pun tidak ada yang berbeda, maka siapapun yang berbeda maka keluar dari iman. Jadi ada rambu-rambunya. Yang jelas di sini adalah membangun keimanan kita itu adalah bisa saja dengan berita-berita. Berita, kita percaya dengan orang-orang yang memberitakan tentang sebuah kejadian, lalu kita mempercayainya. Nah, kemudian, nah ini kisah-kisah yang disebutkan adalah maknanya seperti itu. Yang menyebutkan adalah Allah di dalam Al-Quran, berarti kisah itu benar terjadi. Tinggal kita mengambil faedah, mengambil hikmah di balik kisah itu semuanya. Dan di dalamnya adalah bagaimana menyampaikan kebenaran dalam dakwah yang ada pada nabi-nabi terdahulu dan juga berlaku kepada Nabi Muhammad SAW sebagai seorang nabi dan utusan yang mengajak orang kepada kebaikan. Sama tugasnya Nabi dulu sampai zaman. Jadi Nabi Muhammad ini adalah menjalankan tugas dakwah seperti Nabi terdahulu. Dan juga begitu juga pengikut baginda Nabi. Kalau ingin bersama Nabi, ngikuti jalan Nabi, ya ikuti dakwahnya. Cara dakwahnya Nabi SAW. Dan cara dakwah baginda Nabi SAW adalah membawa orang kepada kebenaran. Kebenaran hidup, kebenaran berfikir, kebenaran beribadah, kebenaran berkeyakinan. Itulah jalan baginda Nabi SAW. Qul, katakanlah wahai Muhammad, hadhihi sabili, ini adalah jalanku. Katakan wahai Muhammad kepada mereka, ini adalah jalanku, jalan yang aku tempuh, caraku untuk menghantarkan kepada Allah. Masih katakan wahai Muhammad, inilah caraku yang Allah ajarkan kepadaku untuk menghantarkan kalian kepada Allah. Dengan cara inilah mengajak kepada kebaikan, menghentikan kemungkaran, dan termasuk memberikan contoh-contoh yang disebutkan dalam Al-Quran. Hadhihi sabili, ini adalah caraku, jalanku. Ad'u ilallahi, dalam aku menyeru, mengajak hamba-hamba ini kepada Allah. Tentunya semua adalah ala basiratin. Ala basiratin. Basirah adalah dengan kebenaran dan dengan hujjah akan kebenaran tersebut. Artinya sebuah, ya, jadi ditinjau dari segi hakikat yang dibawa adalah sebuah kebenaran. Kemudian kebenaran itu pun juga dibarengi dengan hujjah tentang kebenaran tersebut. Artinya kalau penerus baginda Nabi ingin menyampaikan sebuah pesan kebenaran, tentunya dia harus berdasarkan ilmu. Yang ilmu tersebut adalah untuk meyakinkan kepada hamba-hamba Allah yang lainnya. Sehingga diajarkan kepada kita bagaimana belajar ilmu akidah. Sehingga disebutkan dalam beriman itu adalah orang yang bertaklid dalam berakidah adalah. Termasuk ini pendapat yang paling mudah. Yang sesuai adalah bertaklid dalam akidah bagi yang mampu untuk berijtihad di dalam berakidah, bukan berfikih ya, berfuru, beramal furu. Yang mampu dalam berakidah, yang mampu dia berijtihad menggunakan akalnya di dalam akidah, berijtihad dalam akidah. Bagi yang mampu kok tidak berijtihad, mereka sah imannya, akan tapi dia dalam keadaan dosa. Tapi bagi orang awam tidak perlu. Nah, ini hal yang demikian ini adalah menggunakan akalnya ala basiratin, agar kita itu menyeru kepada kebenaran dengan ala basiratin. Dan kita beriman bukan taklidul aba. Seperti tradisi jahiliyah, taklidul aba. Ma wajadna ahli aba. Aku begini ini karena aku menemukan bapakku begini, bapak begitu. Nah ini enggak ada begitu. Lah sekarang yang menjadi problem ada di antara kaum muslimin saling menuduh. Jadi orang muslim dituduh, kamu tuh cara beragama mengikuti bapak moyangmu. Lah bapak moyang kita ahli iman. Ya tentu dong saya ngikuti kakek moyangku. Kakek moyangku ahli iman kok. Ya kan begitu.
Ini kadang-kadang ini adalah termasuk pengkhianatan di dalam menerapkan nas itu. Nas itu untuk orang kafir jahiliyah waktu itu. Di saat diseru kepada kebaikan, dia mengatakan, aku tidak akan beralih dari apa yang aku temukan dari kakek moyangku. Menyembah berhala dan sebagainya. Oh tidak. Dan kamu jangan ganggu kami, wahai Muhammad. Ini adalah agamaku. Yang aku temukan di ayah kakek moyangku. Lah hal yang demikian ini oleh orang akhir zaman. Nah inilah kadang kita kurang waspada. Orang akhir zaman digunakan, diterapkan untuk orang-orang yang beragama, adalah katanya ini mengikuti kakek moyangnya. Loh kalau saya mengikuti kakek moyang saya, ya harus dong kakek moyang saya ahli iman kok. Gimana saya mengikuti kakek moyang saya? Yang dikatakan waladina aman dan mereka yang beriman wattaba'athum dzurriyyatuhum dan diikuti oleh cucu-cucu mereka. Ini kan dalam keimanan. Nah ini kadang-kadang naudzubillah dia muka mengkafirkan, mencaci hanya gara-gara taklidul aba. Termasuk ini. Akidah orang yang dari masa ke masa sudah tersebar ke penjuru dunia. Kita ini ahli sunnati wal jamaati ini. Al-Asy'ariyati ini. Ada dan kita menemukan ada risalah ditulis adalah ini adalah ibadah, ini adalah beragamanya orang yang taklidul aba. Bagaimana saya hendak mengikuti aba? Oh, aba kita adalah aba. Aba dalam keimanan yang benar. Akidah yang benar gimana hendak taklidul aba? Mengikuti ayahanda kita. Guru-guru kita. Berbeda kalau orang tua kita tidak beriman. Ini kadang-kadang hari ini itu banyak orang-orang yang dia tampak seolah-olah dia ingin meluruskan kebenaran, meluruskan agama ini, membersihkan daripada sisa kesyirikan. Akan tapi dia terlupa bahasanya semua harus ada rambu-rambunya. Tidak mudah mengatakan orang ini keluar dari iman. Tidak mudah mengatakan orang itu kafir. Tidak mudah mengatakan itu ahli bid'ah. Tidak mudah. Dan bagi anak-anak yang tidak, bagi pelajar-pelajar, pemula-pemula ini mudah terpengaruh karena apa? Dianggap itu yang moderat. Dia tidak ngerti mana moderat. Dia mencaci bagaimana moderat. Bagaimana kesadaran akal kita? Imam Abdul Hasan Asy'ari mengatakan kita tidak akan mengkafirkan siapapun dari ahli kiblat. Nah itu moderat yang luar biasa. Al-basiratin anak ini adalah jadi semua ulama, alhamdulillah ulama-ulama kita. Di saat menjelaskan ilmu akidah dengan hujjah. Bahkan begitu luas hujjahnya sampai kita pun tidak mampu membaca hujjah semuanya. Berat. Kitab akidah terdahulu itu berat. Karena apa? Dialog yang luar biasa panjang dan lebar. Karena itu disesuaikan dengan zamannya. Karena musuhnya adalah kelompok-kelompok sesat dari misalnya. Waktu itu adalah kaum Mu'tazilah dan sebagainya. Perlu dialog yang panjang karena Mu'tazilah senang dengan dialog-dialog akliyah. Dihadirkan oleh para ulama. Giliran kita yang baca kita pusing karena apa? Kita tidak terlalu perlu dengan yang demikian itu. Kita perlu hujah yang lebih ringan lagi. Tapi yang jelas dalam beragama tidak mengikuti abla. Kita belajar tidak, kita taklidul aba yang enggak benar. Kita taklidul masyayikh. Kita mengikuti para masyayikh. Kita mengikuti para guru-guru mulia. Nah ini. Nah, ini makna ala basiratin enggak boleh. Beragama itu hanya sekedar ikut-ikutan aja. Kul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin. Ala basiratin dengan penuh keyakinan bahasanya itu adalah kebenaran dan untuk sampai kepada keyakinan bahasanya itu kebenaran kan perlu belajar. Karena akan kita serukan kepada orang lain. Kita ajak orang lain kepada kebenaran tersebut. Dan hujjah dengan burhan. Dan alhamdulillah ini ada di dalam kitab akidah kita. Kita pelajari dari guru-guru mulia adalah dengan hujjah yang panjang dan lebar. Ana wa man ittaba'ani. Ini adalah caraku dan begitu juga orang yang akan menempuh jalanku harus mengikuti cara ini ala basiratin. Jadi kita penerus semua kita ini kan meneruskan perjuangan Rasulullah, maka juga harus dengan basiratin. Maka di saat ada orang yang mengaku sebagai penerus baginda Nabi kok tidak pakai ala basiratin, maka pasti dia akan merusak baginda Nabi. Dan kita juga menemukan dalam orang yang punya akidah yang jauh daripada kebenaran karena apa? Dia tidak mengikuti cara Nabi, tidak dengan basirah, pengen ngikut Nabi tapi tidak dengan basiratin. Wa subhanallahi maha suci Allah. Wa ma ana minal musyrikin, sungguh aku bukanlah tergolong orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada baginda Nabi untuk menjelaskan kepada kaumnya, kepada umat bahwasanya ini loh caraku. Caraku adalah mengajak kepada kebaikan, membawa orang kepada kemuliaan, tentunya dengan penuh keyakinan, dengan kebenaran dan dengan burhan, dengan hujah yang jelas.
Dan sungguh maha suci Allah dari apa yang selama ini mereka yakini dari orang musyrikin waktu itu. Menyembah Allah katanya, tapi menyembah berhala dan seterusnya. Subhanallah ya amma. Allah maha suci dari apa yang mereka sekutukan. Wa ma ana minal musyrikin, dan aku tidak tergolong bersama mereka yang seolah-olah menyembah Allah subhanahu wa ta'ala, akan tapi sesungguhnya tidak menyembah Allah. Dan ini juga hal ini loh disamakan oleh orang. Memang saat ini betul kita harus waspada, ada orang yang mencoba memasukkan kaum muslimin kepada wilayah kafir dalam semacam hal-hal semacam ini. Ada di antaranya, kalau orang kafir Quraisy waktu itu adalah, katanya dia percaya tentang Tuhan Allah, adanya Tuhan Allah, tapi dia menyembah berhala. Alasannya apa? Untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan menyembah berhala. Itu kan jelas yang disembah adalah berhala. Akan tapi pada hari ini sudah mulai disemburkan, hembuskan. Ada beberapa waktu ada orang ngasih buku, subhanallah. Bahkan masih ingat beberapa waktu yang lalu sampai kita harus ngobrol dengan beberapa dari mereka tentang urusan bagaimana kita memohon kepada Allah dengan membawa orang-orang yang dicintai oleh Allah seperti Nabi Muhammad, atau yang sering disebut dengan istilah tawassul. Itu ada contoh dan sebagainya. Nabi sendiri beri contoh, akan tapi ternyata cukup orang bertawassul langsung dihukumi sebagai orang yang keluar dari Islam, kafir, menyekutukan Allah, termasuk golongan ini. Nah, ini adalah hal-hal yang unik. Tidak akan dilakukan kecuali orang-orang yang tergopoh-gopoh. Maka justru itu tidak ala basiratin. Kita tidak akan mudah mengkafirkan satu kelompok kecuali dengan jelas ala basiratin. Dengan jelas. Ini adalah hal yang perlu kita hadirkan di dalam halakot kita. Supaya kita benar-benar ala basiratin dengan ilmu. Jangan mudah mengatakan orang lain keluar dari iman. Jangan yang kita yang bodoh. Jangan kita yang nggak paham. Jangan kita sendiri yang kurang sampai. Jadi mengeluarkan orang dari iman itu nggak gampang sampai dikatakan sama dengan orang musyrikin. Menyembah ini orang ini musyrikin juga. Sampai suatu ada surat yang dilemparkan, musyrikin ini syirik. Orang mengadakan kegiatan-kegiatan selama ini dengan disebut dengan istilah tawassul, katanya syirik. Tawassul, dia mengatakan syirik karena mendefinisikan tawassul sesuai dengan definisi mereka. Tidak bertanya kepada ahlinya, tawassul bagaimana sih definisinya? Tawassul kan ada dua macam, tawassul ada tawassul bidu'a, ada doa bitawassul. Kalau tawassul bidu'a selesai, kita meminta kepada orang untuk mendoakan kita. Ya ukhayya asyrik li bidu'aik, baginda Nabi minta kepada Sayyidina Umar untuk mendoakan, ya ukhayya asyrik li bidu'aik. Wahai saudaraku, doakan aku. Nabi minta doa, padahal Nabi doanya kabul. Ini memberi contoh kepada umat bahwasanya kalau kita datang kepada orang yang kita duga dia adalah soleh, dikabul doanya, kita boleh. Yang kedua adalah doa bitawassul, doa memohon kepada Allah bitawassul dengan membawa yang dicintai oleh Allah. Baginda Nabi, Allahumma inni atawajjahu ilaika binabika, dengan membawa Nabi Muhammad, atau dengan amal soleh. Seperti kisah dalam tiga pemuda yang terperangkap dalam sebuah gua dalam hadis sahih. Dia memohon kepada Allah dengan membawa doa bitawassul, bermohon kepada Allah. Mohonnya tetap kepada Allah, bukan minta ke berhala, bukan minta kepada wali, bukan minta kepada Nabi, tidak. Cuman ini yang mengkafirkan orang tawassul itu mengatakan kita minta kepada Nabi, kita minta orang lain. Ini kan fitnah dia. Mana ada orang minta kepada Nabi? Dan di saat menyeru Nabi tidak minta ya ayyuhar rasul. Nah, ya Rasulullah, bukan minta kepada Rasulullah. Nah, ini hal-hal yang semacam ini perlu diluruskan. Cuman kadang sebagian orang itu mudah terpengaruh, akhirnya lah lihat suasana menjadi tidak indah, saling mengkafirkan. Di luar Islam tepuk tangan. Kalau kita punya manhaj, kita tidak mudah mengkafirkan seseorang. Kita harus tanya dulu. Jadi ini adalah yang kita bahas panjang lebar dalam bahasan ini, adalah doa memohon kepada Allah bitawassul, yang di dalamnya ada tawassul, yang makna tawassul adalah membawa sesuatu yang dicintai oleh Allah, seperti baginda Nabi, Allahumma inni atawajjahu ilaika binabiyyika nabiyur rahmah. Atau tawassul yang disebutkan dalam hadis sahih, tiga pemuda yang memohon kepada Allah dengan membawa amal soleh. Ya Allah, dengan amal solehku ini, ya Allah, mohon engkau pinggirkan batu yang menutupi pintu gua, tertutup sepertiga. Kemudian pemuda yang kedua berdoa seperti itu juga dengan amal baik yang ia andalkan, yang maksudnya yang ia hadirkan, kemudian tergeserlah gua, hingga yang ketiga sampai dia bisa keluar. Nah, ini adalah tawassul, doa memohon bitawassul. Ada perbedaan dua hal ini. Di saat tidak bisa membedakan maka mengkafirkan saudaranya. Dan ada, subhanallah, kita lihat buku-buku begitu mudah mengkafirkan ahli tawassul, ahli syirik, ahli tawassul, ahli syirik. Ajib, aneh sekali. Anda tanya atau belum? Saya terangkan kalau belum bisa. Nah,
Sehingga ini ada hubungannya nih. Subhanallah ini isyarat bahwasanya maha suci Allah dari apa yang mereka lakukan, dilakukan orang-orang kafir Quraisy waktu itu, yaitu katanya menyembah Allah tapi ternyata menyembah berhala. Ini jelas kok kisahnya. Wa ma ana minal musyrikin, dan saya tidak golongan bersama mereka. Baginda Nabi tidak bersama mereka, tapi Nabi mengajak kepada kebenaran, pada menjauhkan dari kesyirikan. Selesai. Wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi. Selesai. Dakwahnya Nabi seperti itu. Dan itu perlu panjang lebar membahas tentang dakwah ini. Wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim, dan kami tidak mengutus sebelummu wahai Muhammad. Yani Allah tidak mengutus sebelum baginda Nabi utusan-utusan itu illa rijalan, kecuali pria-pria, laki-laki, nuhi ilaihim, yang kami wahyukan kepada mereka. Jadi para nabi dan utusan itu adanya hanya laki. Bukan perempuan. Apakah ini perendahan kepada perempuan? Oh, tidak. Laki-laki yang dilahirkan perempuan juga. Cara pandang itu adalah harus pandang yang betul-betul adil. Nuhi ilaihim. Ada riwayat bahwasanya riwayat yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Riwayat misalnya Pak, Allah mengutus nabi-nabi perempuan, diantaranya Aisyah, Maryam, dan sebagainya. Oh, tidak. Sayyidat Maryam bukan seorang nabi, dan Sayyidat Aisyah bukan seorang nabi. Tapi mereka adalah wanita, beliau adalah wanita-wanita solehah yang dicintai oleh Allah. Nuh ilaihi min ahlil qura. Rijalan Nuh ilaihi min ahlil qura. Ada ahlil qura, ada ahlil badiyah. Ahlil qura itu adalah perkampungan yang sudah ramai, qaryah yang sudah hidup lebih tertata. Jadi sudah mulai ngerti tata aturan cara hidup bersama. Kalau badiyah itu hidupnya bebas. Di lembah-lembah. Jadi hidupnya nggak pakai aturan. Badiyah. Hidupnya tidak beraturan. Maka Allah kalau mengutus utusan pasti diambil dari pria-pria yang dia hidup, yang dia punya wawasan tentang hidup bersama dan hidup tertata, lebih tertata. Yaitu ahlul qura. Jadi Nabi adalah dari kaum pria, dan diambil dari bukan orang badu, bukan orang yang hidup di hutan yang tidak ngerti bagaimana cara berinteraksi dengan sesama. Sehingga betul pada zaman Nabi kalau orang badu datang ke tempat Nabi itu unik. Tidak dikatakan mereka bersalah, tetapi menurut tatanan orang-orang yang biasa beradab akan menjadi bersalah. Di kalangan mereka biasa menyebut Nabi dengan angkat suara. Datang kepada Nabi langsung nggak pakai sopan santun. Tapi Nabi paham. Kencing di masjid langsung. Itu kencing di masjid. Karena bagi mereka hidup dianggap saja orang hidup di hutan. Hidupnya adalah memang tidak kencing di mana saja memang. Jadi saat ada masjid pengen kencing ya kencing. Lah itu kan kebiasaan di tempatnya, di badiahnya, di lembah-lembahnya di sana dibawa. Makanya Allah kalau ngutus para utusan, pasti para utusan itu diambil dari satu lingkungan yang paling mengerti cara bertata krama di situ. Beradab. Artinya yang punya, yang lebih maju, bukan yang tertinggal. Sehingga kalau yang lebih maju, maka dia seorang nabi ini, anggap saja begini, kalau kita berkumpul dengan dua orang. Kelompok orang ini kelompok yang biasa dengan tata aturan. Pondok saja deh. Ini sebuah pondok A dengan beberapa peraturan. Cara hidupnya peraturan. Habis mandi begini, cara makan begini, habis makan langsung piring dicuci dan sebagainya begini ya. Terus. Kemudian di satu kelompok adalah satu santri yang hidupnya bebas, nggak pakai aturan. Habis makan taruh sana piringnya segala macam begini. Coba kalau ditukar 5 daripada santri yang biasa hidup di lingkungan teratur dimasukkan ke lingkungan yang tidak teratur, 5 dari yang tidak teratur dimasukkan ke lingkungan yang teratur. Coba dari yang lingkungan teratur tersebut, kalau masuk lingkungan tidak teratur, dia tidak akan mengganggu mereka. Kenapa? Habis makan dicuci, tidak mengganggu mereka. Ditempatkan tempat yang baik, setelah itu dibersihkan, nggak mengganggu. Tapi si 5 orang ini ditaruh di tempat yang biasa rapi, habis makan tahu sana. Apa kata yang lainnya? Ini orang
Ini kok nggak bener, kok enak saja makan, taruh sana. Padahal menurut 5 orang ini bagi mereka biasa, habis makan piring taruh di mana saja. Nggak usah cuci. Kencing di mana saja. Nggak pakai aturan di toilet segala macam. Tapi berbeda. Tapi yang biasa hidup teratur itu, di saat pindah ke tempat yang teratur, apapun yang mereka lakukan tidak akan celah bagi mereka. Bahkan dianggap sesuatu yang baik. Dan begitu juga Allah kalau mengutus utusan bukan dari kelas-kelas yang lingkungan-lingkungan yang tidak beraturan. Pasti diambil dari ini. Al-Qura bukan dari Badiyah. Qura adalah lingkungan yang lebih punya peradaban. Punya tata krama, punya cara. Dan akhlak itu kan ada kan, baginda Nabi sendiri utammima makarimal akhlak. Jadi pada dasarnya ada akhlak-akhlak, biarpun di situ ada kesesatan dalam kesyirikan dan yang lainnya, tapi pada dasarnya ada cara hidup yang tertata. Dibanding dengan lingkungan-lingkungan badiyah atau lingkungan-lingkungan yang hidup di lembah-lembah atau di hutan-hutan. Baik. Afalam yasiru fil ardi? Apakah mereka ini enggak mau menjelajah dunia dengan akalnya? Maksudnya cuma melihat sekitarnya. Yasiru fil ardi fayanduru kaifa kana akibatul ladina min qablihim. Suruh, maksudnya siru itu suruh berjalan, bukan berjalan dengan jasadnya, dengan akalnya, dengan pikirannya, dengan hatinya. Suruh melihat kisah Nabi terdahulu. Bagaimana kisah kaum Tsamud, kaum Ad dan sebagainya, kaum Musa, kaum Bani Israel dan seterusnya. Terus suruh mempelajari semuanya. Padahal kalau dia belajar dengan benar bahwasanya tidak ada pembangkangan kepada Allah kecuali mengakibatkan malapetaka. Nah ini, kalau sudah orang faham makna itu dan dia cerdas, tentu dia akan menghindar dari hal-hal yang bakal mengundang petaka baginya. Nah kalau tidak berarti dia ngambil pelajaran. Maka ditanyakan, afalam yasiru fil ardi fayanduru kaifa kana akibatul ladzina min qablihim. Apakah mereka tidak berpikir di saat melihat kejadian-kejadian di semesta ini ya, dari nabi-nabi terdahulu? Fil ardi ini maknanya luas, di bumi. Maksudnya apa? Apakah mereka ini setelah membaca kisah-kisah, mendengar itu enggak ngambil pelajaran daripada semua yang telah disaksikan di bumi dari kejadian nabi-nabi terdahulu yang disebutkan dalam Al-Qur'an? Kenapa enggak ngambil pelajaran? Untuk bisa berubah menjadi lebih baik. Maka tidak berguna baginya kalau tidak mengambil ibrah pelajaran. Kalau kisah Nabi Yusuf, ini kan kisah penuh Yusuf ya. Kalau kisah Nabi Yusuf bagaimana? Sederhana. Di situ ada kisah kejahatan saudara kepada saudara. Jangan kau menjadi ikhwatu Yusuf. Jadilah kau Yusuf yang memaafkan. Di saat kau menjadi pejabat ada kisah Yusuf bagaimana berbuat adil. Afalam yasiru fil ardi fayanduru kaifa aqibatul ladzina min qablihim. Akibatnya apa? Dari orang baik menjadi baik. Sayyidina Yusuf dengan kesabarannya, tidak dendam, mulia, dan seterusnya. Waladarul akhiratu khairul ladzina taqaw. Sungguh akhirat adalah lebih bagus bagi orang yang bertakwa. Maksudnya begini, jika ternyata di dalam engkau menjelajah semesta ini, di saat engkau memandang kejadian-kejadian lalu, itu semua menjadikan kalian semakin takut kepada Allah, lalu menghindar daripada hal yang tidak bermanfaat apalagi membahayakan, lalu memilih sesuatu yang bermanfaat demi kepentingan di akhirat, maka engkau itu orang bertakwa. Jadi orang bertakwa itu tandanya adalah mementingkan akhirat. Waladarul akhirati khairul lilladzina taqaw. Tapi yang alladzina lam yattaqaw, yang tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya sudah, yang penting aku senang saat ini. Aku senang di dunia, sudah selesai. Di akhirat saya tidak percaya, ada ngomong gitu. Tapi orang yang percaya akan adanya akhirat, kemudian dia menata hidupnya, bahkan ia persiapkan kehidupan dia di dunia ini untuk kehidupan akhirat, maka ini orang beruntung. Karena dia sudah sampai ke kesadaran bahwasanya waladarul akhiratu khairun, lebih bagus. Untuk siapa? Untuk mereka yang bertakwa. Yang tidak bertakwa enggak. Artinya jika ada orang tidak pernah mementingkan akhiratnya, hanya mementingkan dunia saja, maka ketahuilah dia, mereka adalah orang yang belum paham tentang keutamaan akhirat. Dan dia belum selamat. Afala taqilun. Apakah kalian tidak berpikir dengan kejadian-kejadian umat terdahulu? Sampaikan wahai Muhammad kepada umat, kepada kaummu seperti itu. Dan kisah Nabi terdahulu ini, hatta idza stai'asar rusulu, sampai di saat sudah
Putus asa para utusan. Tolong dimaknai putus asa, jangan salah, sebab putus asa kepada Allah enggak boleh. Akan tapi putus asa dalam pandangannya bukan kepada Allah. Itu sah. Jadi begini, putus asa ini putus asa bukan putus asa berharap kepada Allah, tidak. Jadi para nabi itu melihat orang itu kok bangkangnya enggak kira-kira. Diingatkan sekali tetap saja, dua kali tetap saja, sehingga putus asa maksudnya adalah sudah begitu luar biasanya dalam pembangkangannya sampai seolah-olah aduh kayaknya sudah harus saya. Kayaknya sudah susah ini. Nah itu putus asa maknanya. Tapi kalau kembali kepada Allah, enggak putus asa lagi. Dilihat nih kayaknya sudah begitu. Aduh ini luar biasa. Kaumku ini Masya Allah. Susah dibenahi. Hatta idza stai'asar rusulu. Wa dhannu annahum qad kudzibu. Ada bacaan kudzibu bitakhfifi. Kudzibu dzalnya adalah tanpa tasydid, ada yang mengatakan qad kudzibu. Kalau kudzibu bitakhfif kembali kepada orang-orang yang tidak beriman. Fa'ilnya, yang naibul fa'ilnya. Kalau kudzibu kepada para nabi, maknanya bisa ketemu nanti. Ya, indahnya bahasa Al-Qur'an itu. Di saat para nabi ini sudah Masya Allah melihat umat yang begitu merepotkan itu, sampai ya Allah mau gimana lagi. Aduh, bukan putus asa kepada karimat Allah. Yang tidak boleh kan kunut apa putus asa dengan rahmatillah. Ini bukan, maksudnya melihat umat ini berat banget. Wa dhannu annahum qad kudzibu. Dan di saat mereka para kaum orang kafir itu merasa dhannu, mereka orang-orang kafir itu menduga annahum, misalnya mereka itu qad kudzibu, telah dibohongi. Jadi kalau kudzibu pakai takhfif ini adalah kembali kepada orang-orang kafir. Jadi orang kafir-kafir itu di saat mendapatkan pesan dari para nabi itu mereka merasa dibohongi. Nah karena mereka merasa dibohongi, ya sudah, mereka nggak akan mau mendengar. Ya kalau sudah nggak mau mendengar kan bikin pusing ini. Berarti petuah-petuah para anbiya nggak akan didengar. Maka itu yang menjadikan semacam keputusasaan bagi para nabi. Mereka merasa dibohongi, wong dikasih tahu merasa dibohongi. Coba saja kalau kita mengajari pada seseorang, ibu ke sana. Bapak mau kemana? Mau pulang ke rumah saya. Jalannya mana? Jalanmu ke sana, Bu. Lah sudah dikasih tahu dengan benar kok dia merasa dibohongi. Terus gimana kita kira-kira? Wah ini Bapak ini bohongin saya ya. Ya, Bu, ini benar jalannya. Bohongin saya ya. Oh, coba enak nggak begini? Ini putus asa ini nggak? Ya sudahlah Bu, terserah lah. Oh dikasih tahu kok begitu. Ini salah begitu. Sudah diberitahu, diberi petunjuk wahyu, kamu mengatakan kudzibu, mereka merasa dibohongi. Ada annahum qad kudzibu. Nah ini kudzibu. Nah, para nabi itu di saat telah menyampaikan kebenaran itu, wa dhannu annahum qad kudzibu, dan mereka menduga bahwasanya mereka orang-orang kafir itu ya telah melakukan mereka para nabi itu dhannu menduga qad kudzibu, telah didustakan oleh mereka. Jadi mereka mendustakan. Yang pertama mereka orang kafir merasa dibohongi. Yang kedua mendustakan. Mendustakan itu bukan sesuatu yang dusta. Ya semuanya ya pedih. Kalau Anda bicara benar lalu Anda dianggap berbohong, maknanya ya kurang lebih seperti mendustakan. Anda berbuat baik, memberikan petunjuk yang benar, lalu Anda dianggap membohongi. Jadi seperti orang yang Anda kasih tahu itu merasa dibohongi, berarti kan menganggap Anda bohong. Kudzib. Atau Anda menyampaikan kebenaran, akan tapi mereka itu mendustakan. Mendustakan bisa saja dia sebetulnya memang tidak percaya, atau memang dia percaya lalu dia mendustakan. Ah kau bohong, mendustakan, menganggap dusta. Nah kalau menganggap dusta, bukan selamanya dusta. Abu Jahal adalah mendustakan Nabi Muhammad. Padahal di dalam diri Abu Jahal ada keyakinan kebenaran Nabi Muhammad. Itu adalah kalau mendustakan itu adalah bisa jadi dia adalah faham bahwasanya yang disampaikan adalah kebenaran, cuman dia anggap kebenaran yang dihantarkan adalah sebuah dusta. Dan di saat para nabi itu kudzibu, didustakan oleh mereka.
Orang-orang yang sebetulnya dengan akal mereka bisa menerima, akan tapi karena lingkungannya, karena pergaulannya, karena kepentingan jabatannya, sehingga kudzibu, para nabi itu ternyata didustakan. Ya, kisah Abu Jahal, kisah Yahudi yang tahu bahwasanya mengenal Islam dengan benar, akan tapi sudah tahu itu kebenaran, nggak mau menerima. Nah kalau sudah begini apa? Ja'ahum nasruna. Ini sebuah pelajaran. Setelah itu pasti Allah akan berikan pertolongan. Jadi pertolongan itu adalah akan Allah berikan di saat sudah ada ujian yang dirasakan agar seorang tokoh itu kembali. Para nabi, para ulama. Jadi para ulama, di saat kita mengajak, para ulama di saat mengajak kepada kebaikan, kebenaran, tentunya harus pakai prinsip ini dong. Bisa jadi suatu ketika didustakan, atau tidak didengar, atau tidak dianggap. Jadi kalau kalimat kudzibu atau kudzibu tadi bisa bertahap. Di zaman ini pun bisa berjalan. Jadi Anda seorang ustadz yang yakin Anda membawa kebenaran yang Anda pelajari dari guru-guru Anda. Lalu Anda sampaikan kepada umat. Jadi tingkat pendustaan dari mereka pun bertahap. Atau mereka menganggap dibohongi itu juga bertahap. Maksudnya tingkatan masing-masing. Ada tingkat pengingkaran sehingga dia lari. Hanya dia percaya tapi ada suudonnya. Bener enggak? Sampai ngomong, kiai paling seneng ngomong zakat-zakat, paling pengen zakat tuh. Allah ujung-ujungnya minta bantuan, minta duit. Lah ini kan suudon. Itu juga merasa dia dibohongi, padahal ustadznya mengajak kepada kebaikan, tapi dalam hatinya ada kebusukan, dia berprasangka buruk. Itu merasa dia kudzibu, didustai. Lah ini sesat, sengsara dia. Nah, semua para juru dakwah hari ini pun di saat dia menemukan kejadian semacam itu, karena dikatakan bahasanya ulama itu waratsatul anbiya, pewaris para nabi dalam segalanya. Pewaris para nabi. Hendaknya mewarisi para nabi dari kesungguhannya, dari ketabahannya, dari kesabarannya. Bahkan bisa jadi ujian-ujiannya. Kalau sudah seperti fanujiya man yasha, maka akan diselamatkan oleh Allah, akan ditolong oleh Allah. Siapapun yang dikehendaki Allah dari para nabi. Artinya apa? Pertolongan biasanya datang setelah itu. Setelah itu. Setelah terdesak dan sebagainya. Loh kenapa Allah tidak menolong dari awal? Loh bisa saja Allah menolong dari awal. Untuk ibrah, untuk pelajaran kok. Sehingga banyak contoh dihadirkan oleh Allah untuk para nabi itu adalah tingkat tertinggi dari kepahitannya. Apalagi yang diujikan kepada baginda Nabi. Sehingga di saat juru dakwah ini menemukan satu masa yang pahit, suruh lihat pahitnya yang dialami oleh Rasulullah. Sehingga sampai Nabi berkata, kalau ada di antara kalian bersedih dengan sebuah musibah, maka lihat musibah yang menimpaku adalah jauh di atas musibahmu. Seorang Nabi kekasih Allah. Dan untuk pelajaran bagi kita bahwa tidak ada musibah yang Allah timpakan kepada orang yang beriman kecuali karena Allah ingin mengangkat derajatnya, atau Allah ingin mengampuni dosanya, atau karena Allah ingin menyiapkan pahala yang banyak. Yani. Dan ingat, wala yuraddu ba'suna 'anil qaumil mujrimina, dan sungguh tidak akan ditolak, tidak ada bisa ditolak, tidak bisa dibuang ba'suna, hukumanku dari Allah. Kalau Allah sudah menghendaki akan menimpakan sebuah musibah, nggak ada yang bisa menolaknya. Artinya di saat kita tertimpa sesuatu, ada musibah apapun, ya hendaknya kita koreksi diri dong. Koreksi diri adalah kita mengakui kalau ini dosa-dosa kita, ini kesalahan kita, lalu banyak istighfar. Adapun upaya kita untuk menjauhkan kita dari macam-macam ini, penyakit, problem hari ini mungkin, kita pandemi, segala macam dan sebagainya. Kita jangan sibuk menyalahkan siapa A, B, C, D. Enggak, kita berangkat, kita harus kembali kepada diri kita sendiri. Kita mohon ampun kepada Allah, istighfar. Barangkali perlu diserukan, kita perlu istighfar masal ini, bareng-bareng menyesali dosa masing-masing. Sebelum dosa besar yang dilakukan secara kolektif bersamaan, bukan dosa pribadi. Kita perlu banyak istighfar, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, minta ampun, minta ampun, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? La yuraddu ba'suna 'anil qaumil mujrimin. Tidak akan ada yang bisa menolak hukuman Allah, ujian Allah, bencana Allah dari hamba-hamba yang mujrim. Dan kita pun punya porsi dari jarimah tersebut. Kita punya bagian, kita punya saham dalam kejahatan.
Maka yuk kita semua segera kembali kepada Allah, karena hukuman Allah tidak akan luput dari hamba-hamba yang melakukan kejahatan. Kalau kita melakukan kejahatan, maka hukuman pun tidak luput dengan kita. Maka di saat ada musibah yang Allah timpakan, baik musibah yang sifatnya pribadi atau musibah yang sifatnya umum, maka kita pun harus koreksi kepada diri kita bahwasanya itu adalah ulah kami, dosa kami, ampuni kami ya Allah. Hendaknya ini yang perlu kita hadirkan di masa ini, masa pandemi ini. Bukan kita sibuk menyalahkan orang lain, tapi semua dari kita di rumah kita, bagaimana tontonan kita, di dalam diri kita, bagaimana kita menjaga diri kita. Kemudian karena yang menolak bencana hanya Allah, setelah beristighfar memohon ampun kepada Allah, minta mengadah tangan kepada Allah, memohon kepada Allah agar Allah, semoga Allah mengangkat petaka ini. Seperti itu hendaknya. Berusaha ya, akan tapi usaha adalah separuh perjalanan, separuh lagi adalah menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang wala yuraddu ba'suna 'anil qaumil mujrimin. Laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Sungguh telah ada dalam kisah-kisah nabi terdahulu yang telah disebutkan itu adalah ibratun, pelajaran berharga. Liulil albab, tapi tidak untuk semua orang. Tidak untuk semua orang, hanya orang yang berfikir, mau mentadabburi, merenungi, menta'ammuli. Bagi orang yang bisa berfikir dan merenungi. Tadi kisah-kisah yang sudah disebutkan. Maka hadithan yuftara, itu bukan kisah bualan, bukan kisah dusta, bukan. Semuanya itu adalah kisah benar. Kisah Nabi Yusuf, kisah Nabi, semuanya ada. Walakin akan tapi lebih dari itu bahwasanya kisah yang disebutkan adalah tasdiqal ladzi baina yadayhi, justru menjadikan semakin orang itu percaya kepada apa pada Nabi. Karena apa? Unik. Orang Yahudi waktu itu bingung, menyembunyikan beberapa kisah di dalam kitab suci mereka yang belum dirubah. Disembunyikan kisah tentang potong tangan, kisah ini, kisah hukum rajam, hukum zina. Disembunyikan, akan tapi setelah itu Nabi Muhammad menceritakan, bingung mereka. Duh, benar ini, nggak main-main, dapat dari mana dia? Sebetulnya itu kan muqaddimah, pengetahuan yang Allah berikan kepada mereka agar sadar bahwa Nabi Muhammad membawa kebenaran. Tasdiqa, jadi kisah-kisah yang dihadirkan di dalam kisah-kisah Nabi terdahulu ini disebut dalam Al-Quran ini menunjukkan kebenaran Nabi. Karena apa? Agama-agama yang lain yang punya pengalaman dalam kitab suci mereka, punya pengalaman, yang punya kitab suci, di antara kitab suci mereka ada yang memang belum dirubah. Khususnya masa kisah-kisah terdahulu ada yang belum dirubah. Sehingga ada kisah yang dirubah dan kisah yang tidak dirubah. Maka ada nanti pembahasannya adalah kisah-kisah Nabi terdahulu yang disebut dengan kisah Israiliyat. Dan Israiliyat itu bukan semuanya adalah haram untuk diriwayatkan. Nabi sudah mengingatkan hadithu an bani Israil wala haraj. Boleh engkau mengambil kisah-kisah dari Bani Israel dan tidak ada haram, tidak ada dosa, asalkan bukan kisah yang memang didustakan, dianggap salah oleh syariat kita. Boleh kisah-kisah Nabi terdahulu. Apalagi disebutkan dalam Al-Quran. Jadi Israiliyat ada selama dalam bahasa tafsir biasanya ada pembahasan kisah-kisah Israiliyat. Kalau Israiliyat dilihat dulu, Israiliyat yang bertentangan dengan syariat kita tidak mungkin ada dalam syariat terdahulu, pasti itu dusta. Tapi ada kisah Israiliyat yang ternyata tidak bertentangan dengan syariat, benar. Seperti itu. Tasdiqal ladzi baina yadayhi, dan semua kisah-kisah Nabi terdahulu itu tidak lain untuk mengukuhkan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Bahasa Nabi membawa kebenaran. Wa tafsila kulli syai'in, dan akan menjadi pengurai dari yang selama ini disebutkan dalam syariat Nabi. Jadi ada kisah yang terjadi pada Nabi itu ternyata bisa dijelaskan dengan kisah. Kenapa kok Nabi Muhammad begini? Diuji dengan begini, ternyata ada Nabi yang diuji. Hasilnya apa? Kejayaan setelah itu. Nabi dipukuli di Taif, Nabi disakiti dan seterusnya. Ada Nabi yang dulu disakiti. Bahkan ada Nabi, kisah Zakaria, kisah Zakaria, Yahya digergaji, dibunuh. Apakah mengurangi martabat? Tidak, disebutkan dalam Al-Quran, disanjung, dikatakan ahli surga, sesaat saja dibunuh, selesai. Setelah itu mulia. Wahudan, dan sebagai petunjuk. Makanya membaca Al-Quran dengan penuh kerinduan kepada Allah. Kerinduan kepada hidayah cukup membaca, biarpun yang dibaca adalah kisah, maka Allah akan gugah di dalam dirinya adalah kerinduan untuk sampai kepada kebenaran. Tapi kalau membacanya dengan prasangka buruk akan menjadi sebab keluar dari iman juga. Na'udzubillah. Seperti sebuah kisah. Ada satu orang yang dia mencoba menghafal Al-Quran. Dan sudah hampir hafal selesai Al-Quran. Ada kisah. Belum lama. Rupanya dia itu adalah dengan baginda Nabi ada kurang baik dengan Rasulullah hatinya itu.
Karena sering salah baca buku. Prasangka buruk kepada Nabi sehingga membaca kisah Sayyidah Zainab di dalam Al-Quran dan Sayyidina Zaid. Yang Sayyidina Zaid adalah anak angkat baginda Nabi yang lalu dinikahkan dengan Sayyidah Zainab, yang itu adalah kerabat Nabi. Secara martabat adalah kerabat Nabi, adalah punya martabat tinggi, dinikahkan dengan Sayyidina Zaid bin Harithah. Rupanya pernikahan ini tidak berjalan baik sehingga akhirnya dipisah. Kemudian baginda Nabi dinikahkan oleh Allah dengan Sayyidah Zainab. Wah, ini punya prasangka buruk. Akhirnya apa? Ini rekayasa Nabi Muhammad. Karena dia membaca orang orientalis, orang kafir. Jadi Nabi Muhammad dianggap asalnya terpesona dengan Sayyidah Zainab, kemudian diupayakan untuk mencerai, kemudian dinikahi. Na'udzubillah. Lah, gara-gara dia punya prasangka semacam murtad itu orang. Kalau kita dengar omongan dia, lihat Al-Quran dia membaca kayak di lesannya. Kalau berhujjah Al-Quran luar biasa. Ada seorang pemuda umurnya 38 tahun, pemuda belum tua, 38 tahun dia murtadnya. Dari kecil sudah biasa dengan Al-Quran, hampir hafal Al-Quran. Wah, dia sangat sekarang ada grup-grup murtadin, mulhidin kan ada hari ini. Kalau di YouTube ada grup namanya grup mulhidin dan ada dia di dalamnya. Wah, memang kalau bicara Al-Quran luar biasa. Suudzon kepada Rasulullah SAW, prasangka buruk kepada baginda Nabi SAW. Lihat, murtad. Padahal lihat kisah Sayyidina Zaid bin Harithah dinikahkan dengan Sayyidina Zainab. Kemudian oleh Allah pisahkan, kemudian Allah nikahkan Sayyidina Zainab. Banyak di balik ini hikmah, hukum-hukum. Di antara hukum tidak boleh adopsi, merubah nasab dan seterusnya. Banyak hukum di balik itu semuanya. Bahkan kalau seandainya hukum pembatalan adopsi Nabi hanya ngomong saja, berat bagi orang ini sudah merasa seperti anakku, aku rawat dari kecil. Kenapa harus dibatalkan? Nah, dari baginda Nabi dibatalkan. Zaid bukan anakmu. Dulu Zaid bin Muhammad diganti dengan Zaid bin Harithah. Dan Nabi sangat mencintainya. Al-Hib. Punya anak nanti Usamah bin Zaid. Al-Hibbu ibn al-Hibbi. Orang yang sangat dicintai Nabi dan mencintai Rasulullah. Nah, suudzon, murtad. Allah. Makanya membaca Al-Quran itu harus dengan pengagungan. Lihat. Kagum, pengagungan kepada baginda Nabi SAW. Pengagungan kepada Allah. Pengagungan kepada umat Nabi. Sehingga memandang umat dengan kasih sayang. Bukan merendahkan. Tapi kalau memandang umat dengan kebencian, musyrikin, mujrimin. Oh, bukan begitu. Warahmatan, dan dibacakan Al-Quran itu akan jadi rahmat di hatinya. Allah akan turunkan kesejukan. Liqaumi yu'minun, hanya bagi orang beriman saja. Lihat, yang tidak beriman gersang hatinya. Maka alhamdulillah kita punya iman, itu artinya kita punya benih yang sudah tumbuh di hati. Maka suburakanlah benih keimanan itu dengan Al-Quran. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum bergetar wa idza tuliyat 'alaihim ayatu zadatuhum imanan, bertambah imannya. Dan Al-Quran dibacakan akan menjadi petunjuk. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fih. Al-Quran adalah dengan kebenaran, tidak ada keraguan di dalamnya. Dan akan menjadi hudan, akan menjadi petunjuk. Bagi siapa? Tidak bagi semua orang. Hudan lil muttaqin. Siapakah mereka orang muttaqin? Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yaqimunus salata. Baik kepada Allah. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Baik kepada sesama manusia. Dan seterusnya. Nah ini. Hudaw wa rahmatan liqaumin yu'minun. Dan akan menjadi petunjuk. Rahmat, kasih sayang. Liqaumi yu'minuna, bagi mereka kaum yang beriman, orang-orang yang beriman. Dan semoga Allah menjadikan kita adalah ahli iman yang sesungguhnya, sehingga tidak ada satu firman, tidak ada satu ayat yang kita baca kecuali akan menjadi zadathum imana, akan menjadi tambah iman kita. Dan semoga Allah menjaga akidah kita, menjaga iman kita, menjaga keindahan di antara kita, dijauhkan lisan kita dari mencaci, mengolok dan merendahkan siapapun, dan diganti hati kita dengan hati kasih dan cinta kepada siapapun. Dan semoga Allah menjadikan kita juru damai di negeri ini, di dunia ini. Dan Allah memilih kita untuk menjadi juru penyeru dalam kebaikan yang sesungguhnya. Dan sungguh kepada Allah lah. Hanya kepada Allah kita memohon, dan hanya Allah lah yang menentukan, yang mengatur semuanya. Semoga Allah mengampuni kita semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Dengan ini kita selesai surat Yusuf. Dan kita akan masuk surat selanjutnya, yaitu surat Ar-Ra'd. Wallahu a'lam bishawab.